Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Raras Dekinanti, NIM C14012010069 dari kelompok 1 paralel 1 Praktikum Prinsip Bioteknologi Aquakultur. Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendesain primer menggunakan aplikasi BioEdit dengan bantuan website IDT-DNA dan NCBI. Yuk kita langsung ke videonya. Nah, jadi pertama-tama kita harus mendownload dulu file suatu sequence DNA yang berupa FASTA di website NCBI. Kita ke NCBI. Nah, di sini aku ubah jadi nukleotide dan aku memilih ikan kakap putih atau latex calcarifer dengan spesifik growth hormone. Ini aku pilih paling atas. Lalu kita simpan filenya dalam bentuk FASTA. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke aplikasi BioEdit. Nah, ini bisa kita buka Open Sequence Set. Nah, kita cari di mana file yang tadi kita sudah simpan. Lalu open. Nah, ini dia tampilan awalnya. Nah, untuk mempermudah proses kita kerja, ini kita ganti dulu namanya biar terlihat. Lalu kita apply and close. Nah, setelah itu, untuk mempermudah melihat kemiripan suatu sequence, jadi kita bisa pilih Shade Identities. Nah, ini terlihat sequence-sequence-nya. Untuk mempermudah kita dalam memilih kandidat primer, kita bisa klik file lalu graphic view. Ini page width-nya kita ganti jadi 15, lalu kita redraw. Nah, di sini ada sequence-sequence-nya. Dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat teks dokumen atau notepad untuk mencatat kandidat primer. Nah, di sini aku sudah memilih kandidat primer, yaitu untuk primer forward dari 515 sampai 532. Nah, untuk bagian reverse, aku memilih dari 809 sampai 821. Ini kurang lebih jaraknya yaitu sekitar 300. Jangan lupa karena ini reverse, jadi kita harus balik dan nanti kita komplementkan. Oke, kalau sudah gitu, kita bisa langsung memeriksa kualitas primer yang sudah kita buat di website IDT-DNA dan NCBI.
Nah, ini dia tampilan awal dari website IDT DNA. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Setelah login, kita bisa pilih Tools, lalu pilih Oligo Analyzer Tool. Nah, di sini kita bisa masukkan sequence yang kandidat primer yang telah kita buat tadi. Langsung copy, lalu kita paste di sini. Nah, di sini pasangan basanya ada 18 dan itu termasuk optimal. Nah, di sini kita langsung klik Analyze. Nah, ini resultnya. Jadi panjang bahasanya 18, GC kontennya 50%, di mana kriteria untuk GC konten ini adalah sekitar 40-60%. Dan melt temperaturnya juga masih dalam kondisi optimal, yaitu dalam rentang 52-58 derajat Celcius. Kita cek hairpin. Nah, untuk kriteria hairpin ini sendiri, delta G harus lebih besar dari -6. Nah, di sini semuanya di bawah -6, jadi termasuk aman. Dan melting temperatur di hairpin ini juga lebih rendah daripada melting temperatur di primer forward sebelumnya. Lalu kita ke self dimmer. Nah, di self dimmer ini juga sama, delta G persyaratannya itu harus lebih besar daripada -6 dan usahakan primernya jangan menempel di ujung 3. Nah, di sini semuanya aman. Setelah itu kita cek heterodimer. Nah, di heterodimer ini kita bisa memasukkan primer reverse-nya. Kita klik calculate. Di sini juga termasuk dalam kondisi yang optimal karena delta G masih lebih besar dari -6 dan tidak ada yang menempel di ujung 3. Nah, jika kita telah menguji kandidat primer yang tadi telah kita desain dan sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya kita akan mengetahui spesifitas primer dari desain yang telah kita buat dengan mengakses website NCBI. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, di bagian kanan ada blast. Kita pilih blast. Lalu kita pilih primer blast. Nah, di sini kita masukkan primer forward dan reverse yang tadi telah kita desain. Scroll ke bawah, database-nya kita ubah jadi NR. Nah, NR ini adalah mencakup seluruh data yang telah di-input dalam NCBI ini. Organismenya kita ganti jadi teleostei. Karena sequence yang tadi kita gunakan adalah sequence DNA dari organisme ikan kakap putih. Show result in a new window untuk melihat lebih jelas lagi, dan kita klik get primer. Sekarang kita tunggu, dan ini lumayan memerlukan waktu yang lama. Nah, ini dia hasil kita. Nah, di sini terlihat nih
forward dan reverse primer yang tadi telah kita desain dengan panjang 18 basa. Melting temperature juga termasuk dalam kondisi yang optimum, yaitu dalam rentang 52 sampai 58. GC content juga termasuk baik karena dalam rentang 40 sampai 60, dan ini ada self complementarity dan self 3 complementarity. Semakin mendekati angka 0 ini semakin bagus. Nah, di sini juga benar bahwa ini merupakan sequence dari latex calcarifer dengan spesifik growth hormone. Nah, di bawah ini juga ada predicted Danio atau ikan zebra. Nah, mengapa ada di sini? Karena ini merupakan kemungkinan spesies lain yang bisa diamplifikasi dengan primer yang telah kita desain sebelumnya. Sekian untuk video kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.